Orang Madinah beda, lembut, halus, karena didikan khusus. Jadi nggak jaminan datang dari Arab. Kenapa orang Arab bajunya gamisnya tuh putih? Itu menyerap sinar matahari yang panas. Kenapa gamisnya panjang-panjang? Karena hawa di sana itu debunya. Kalau kita kan pakai sholat Jumat, kalau di sana sih bangun kambing pakai gitu kan. Dikit-dikit orang Arab. Saking panaknya itu ada orang kampung ke Mekah, luar biasa ya orang Arab. Kenapa Pak Haji? Saya berbuat nggak bagus meludah aja sampai di ngajiin di sana. Orang marah-marah disangka ngaji, padahal orang Arab marah disangka ngaji. Nah ini orang buta bahasa Arab, buta budaya Arab. Makanya sering saya pesan kepada orang yang calon haji, calon umroh, harus menyesuaikan budaya saya. Terutama ibu-ibu, jangan pernah jalan sendiri di sana. Terutama bapak-bapak, jangan coba-coba mau megang bokong orang Arab, itu bahaya. Bokong, pantat itu dipegang, itu haram hukumnya. Budaya Arab. Orang sana nggak boleh megang bokong. Megang pala aja udah bagus di sana. Pala bagus. Itu budaya, harus tahu budaya saya. Orang Arab gampang sumpah, dikit-dikit wallah, dikit wallah. Makanya khusus sholat nggak harus mengerti bahasa Arab. Kalau khusus sholat harus mengerti bahasa Arab, pasti orang Arab yang lebih dulu khusyuk. Betul. Ternyata orang Arab pun sholatnya berantakan. Mana ada orang sholat handphone bunyi diangkat, dipegang, bisa khusyuk gitu. Nah datanglah ke ibunya, simak memang kobar. Ibu, tadi ada onta ngomong begini, jadi sebenarnya saya ini tugas di dunia bukan ngurusin jasmani saja, bukan ngurusin dunia melulu. Dunia itu kalau dikejar dia kabur, dikejar dia kabur, begitu dapat dunia minta lagi dunia berikutnya. Itulah dunia. Kalau gitu izin ibu, saya mau berangkat ke Baghdad. Pesen ibunya. Nah, berlaku benar, pantang bohong. Inilah inti tarekat. Ketika bapak bertemu dengan mursyid Abah Anom, baik secara fisik maupun tadi saya sudah baca, orang yang tidak bertemu fisiknya dengan Abah Anom itu adalah keluarga Abah Anom. Assalamualaikum ya man ahlu waqtihim kulluhu ailatuh. Yang tadi saya baca itu Robito salam ke Abah. Salah satu wakil takin pernah bertanya kepada Abah tentang salam tadi. Abah bilang iya, salam ke Abah. Lihat artinya, wahai yang orang hidup pada zamannya. Zaman siapa? Zaman Abah. Orang yang hidup pada zamannya ailatuh, keluarganya Abah, bukan keluarga darah. Karena hidup pada zaman Abah Anom, maka semua yang hadir di sini adalah keluarga Abah Anom. Alhamdulillah. Kenapa? Ailah itu beda dengan nasab. Nasab itu darah, keturunan darah keluarga Abah Anom itu nasab. Tapi bapak ibu nasab ilmu. Nasab apa? Bapak dapat ilmu talqin, kan bukan Abah Anom pak yang nalkin, Abah Anom yang nalkin, dipinjam raganya wakil talqin. Kata siapa? Kata Abah Anom. Dauh Abah, ini Abah ngomong, Abah hanya meminjam raga wakil talqin, bukan akhlaknya.
Ini ngomongan Abah. Catat. Abah meminjam raga wakil talqin bukan akhlaknya. Jadi kalau ikhwan melihat ada wakil talqin akhlaknya nggak bagus, nggak usah dilihat, urusan dia sama Allah aja. Dan tolong diingat, yang nalkin bukan wakil talqin. Ini direkam sampai ke pusat. Saya juga ngomong begini. Bukan omongan saya. Raganya dipinjam, yang nalkin siapa? Mau bukti? Mau banget. Saya orang lapangan. Ke Jawa Timur udah, Jawa Tengah udah, Komong Jawa Barat, keliling udah. Suatu saat di Mojokerto ada wakil talqin nama Ustadz Miftarhan. Ngomong begini supaya Ustadz Maskup ngomongnya begini Pak, kena stroke. Jelas gak? Otak saya mikir, ini nalkinnya gimana? Begitu dia nalkin, stroke-nya sembuh, lancar, nalkinnya lancar. Beres nalkin, ini orang lapangan nyaksiin langsung. Ada anak indigo, satu keluarga udah ditalkin. Saya bilang sama bapaknya, nanti si David ini kalau udah SMA bawa aja ke Pak Wafi TKN Center untuk ditalkin. Begitu Pak Wafi datang, gempa. Abah Anum. Mana? Pak Wafi mana? Masih banyak. Pak Nasution bisa dia talkin ibunya sendiri, cuma ada rasa malu. Abah tolong talkin ibu saya. Pak Nasution wakil talqin mau ngomong begini, Abah kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Sunda. Ibu saya dari Sumatera nggak tahu bahasa Sunda. Udah keburu ditalqin, matilah awak, mana ngerti ibu saya bahasa Sunda. Selesai talqin, hebat kali guru kau. Kenapa Mak? Bahasa Bataknya luar biasa. Itu bahasa Batak yang baru lulus biasa. Bahasa Batak Mak? Iya. Jadi talqin itu nggak harus dimengerti. Talqin nggak harus pilih-pilih wakil talqin. Nggak usah. Udah ngikutin aja. Nanti yang neranginnya saya, Ustadz Maskup, itu nerangin, bukan nalkin. Nerangin, boleh, nanti jelas. Nah, akhirnya ibunya berpesan, berlaku benar. Ini gini, benar dalam ucapan, benar dalam hati, benar dalam sikap. Itulah syarat menjadi murid Abah Anom. Ketika Bapak mendapatkan talqin, hakikatnya Bapak berjanji bukan ke Abah. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una kepada Allah. Jadi orang yang mendapatkan talqin itu pilihan Allah. Pilihan Allah, bukan mau kita. Allah yang memilih. Di saat Bapak mendapatkan talqin, syarat utama seorang ingin menjadi murid Abah as-sidik. Benar dalam ucapan, benar dalam hatinya, benar dalam sikapnya. Jangan sampai kita berzikir la ilaha illallah, hati masih mempertuhankan Tuhan lain. Ulah aya pangeran letik dina diri, dauh pangarsa Abah Anom. Jangan pernah ada Tuhan kecil di dalam diri. Kata Abah di dalam Miftahul Sudud, kau zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, tapi hati kamu masih ada Tuhan kecil yang bersemayam di dalam dirimu. Cintamu kepada istri, cintamu kepada anak, cintamu kepada cucu, cintamu kepada harta,
cintamu kepada bisnis masuk ke dalam hatimu menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang berdampingan dengan Allah. Makanya Pak, kenapa zikir yang paling utama itu hanya kalimat la ilaha illallah, nggak ada yang lain kecuali itu. Kenapa? Karena dalam sehari 24 jam dari melek mata sampai mata tidur, bohong kalau kita tidak mempertuhankan Tuhan-Tuhan lain. Bapak boleh cinta ke istri, istri boleh cinta ke bapak, boleh cinta ke anak, boleh cinta ke tempat tinggal, boleh cinta ke saum, silakan. Ulah dedeh jangan banget. Tahu nggak? Cintanya jangan kebangetan. Pokoknya aku nggak bisa hidup tanpa bapak. Oh iyalah, aku harus hidup tanpa saya. Jadi Firaun si bapak. Si ibu ngomong sama bapak, Pak, pokoknya ibu nggak bisa hidup tanpa bapak. Oh iyalah, akulah yang harus kasih makan kamu. Oh jadi Firaun. Ya ini cinta boleh, cuman banget yang repot. Kalau udah banget masuk ke hati nggak? Makanya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi Musa Pak sama Bani Israel udah sering digombali, dikasih cobaan ini, minta ke Allah. Musa minta ke Allah supaya selamat, sampai terakhir bilang begini, ya Musa, ini terakhir loh, Bani Israel tuh bangsa yang jenius, ya beda sama Zionis. Zionis itu ada gunung yang dianggap keramat oleh orang Yahudi, namanya Gunung Zion, maka disebut Zionis. Israel. Musa, terakhir nih kami minta coba turunkan hujan, ini musim kemarau. Pokoknya kalau ini turun nih, gue beriman deh sama Allah, pasti. Ya Musa idrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina kullu unas alima masyrabahu. Perhatikan. Hei Musa, pukul batu itu dengan tongkatmu. Pukulnya kira-kira lembek apa keras? Pak, Nabi Musa disuruh mukul batu dengan tongkatnya. Mukulnya begini nggak? Keras apa kencang? Keras gak? Keras mah. Kalau kira-kira kalau Nabi Musa mukul batunya lembek, kira-kira batunya hancur gak? Hancur gak? Enggak, mukulnya keras. Dua, tepat sasaran, kena batu, jangan kena yang lain. Ingat. Begitu dipukul dengan kerasnya, penuh dengan tenaga, tepat sasaran, terpancarlah 12 mata air. Menerimakah Bani Israel dengan kebenaran itu? Enggak diterima. Orang pinter, orang jenius enggak bisa menerima kebenaran. Itu sih kehendak alam. Maka kolbu hati orang Israel Yahudi keras seperti batu, enggak mau menerima kebenaran. Jadi orang sini yang sulit menerima kebenaran bukan orang bodoh, orang pinter pun, orang jenius pun bisa menolak kebenaran karena hatinya sekeras batu. Nggak ada kepala keras, Pak. Ya, kepala keras ya. Udah. Pas. Jadi batu itu adalah hati manusia. 12 mata air la ilaha illallah. Udah. Tongkatnya itu zikir. Mana ada batu pecah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Hancur tak? Jelas, baru terpancar. Inilah yang dimaksud tadi, benar dalam ucapan, benar dalam hati, sesuai ucapan sama hati, sesuai dengan sikap. Makanya selesailah 40 dinar. 2 menit lagi.
40 di 40 dinar. Di mana disimpan? Di ketiak. 40 dinar itu amaliyah bapak. Zikir jahar, zikir hofi, khotaman, manakiban, itu adalah 40 dinar. Orang yang menentang nggak usah dilayani, biarin aja, amalan aja, manakib amalin, zikir amalin, khotam, nggak usah, biarin aja. Nanti kekuatan amaliyah bapak 40 dinar bisa menumbangkan orang yang menentang, orang yang gak suka dengan tarekat, bisa tumbang 60 perampok tadi. Itulah makna manqobah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasim Wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kiai Haji Mas. Alhamdulillah, pencerahannya yang luar biasa, bukan hanya sekedar amalia-amalia yang harus kita lakukan sebagai murid Abah, tapi amalia-amalia sosial juga yang harus kita lakukan sehingga bisa manfaat pada jasmani kita dan rohani kitanya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah hadir. Buat kita semua, semoga segala yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Saya dari Saungan Pak Sadana yang mengucapkan sebesarnya berkabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon panitia dirapikan dulu piring-piring ke ataskan saja ke sebelah kanan saya. Ya, di atas semua. Terus sampah-sampahnya dibuang ke panitia yang bawa plastik sampah. Ya. Amin. Mangga, silakan semuanya berdiri. Ada.